Terus ada lagi tempat lain kayak Pangangonan itu di bukit tinggi, ke bawahnya curam, cocoknya untuk para layang gitu, untuk foto-foto keren di sana. Masih gimana ya, emang nggak ada pengelolanya, emang nggak dikelola lah itu karena tanahnya juga mungkin tanah pemerintah kayaknya ya. Tanah pemerintah sebagian juga, ada tanah yang warga, cuman ya kayak gitu aja lah, dibiarin kayak gitu aja. Jadi menurut Pak Umang, kalau seandainya ke depan nih yang di Pangangonan itu mau dikelola oleh pemerintah dan dijadikan tempat wisata, bagaimana menurut warga pribumi sendiri? Kalau buat saya sendiri sih bagus sebenarnya, selain gitu jadi penghasilan buat pihak itu mungkin perhutani ya, pihak perhutani sendiri pasti ada feedback baiknya buat warganya, mungkin bisa ngebantu juga untuk mata pencaharian, entah mau berjualan atau misalkan apapun itu. Kalau benar-benar kita mau menggali, banyak potensinya. Tapi kalau menurut saya para layang itu kalau mau dibuka keren banget asli para layang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah berada di Dusun Baros, di tanah kelahiran saya sendiri. Dan alhamdulillah tadi sudah selesai acara sosialisasi para layang dari Kabupaten Ciamis. Dan sekarang di sebelah kiri saya ada salah satu atlet para layang dari Kabupaten Tasik ya, Acepi. Acepi ini salah satu juga yang aktif di Preman Pensiun 4 ya. Bukan aktif, jadi ikut memeriahkan di belakang layar. Memeriahkan lah ya. Acepi sudah berapa lama menerjuni olahraga ini? Kalau giat latihan udah setahun. Iya, tahun latihan. Awalnya bisa tertarik sama olahraga ini bagaimana? Dulu saya dipanggil dari sama kayak gini, sama kayak bikin saya juga punya konten gitu kan di YouTube, punya konten tentang wisata, tentang apapun. Jadi desa saya juga di Pagar Ageng khususnya ada tempat latihan para layang. Jadi di desa saya juga di Pagar Ageng, alhamdulillah dari 2014 sudah ada tempat para layang. Nah, saya tuh dipanggil dari Bandung, saya kan kerja di Bandung, masih audio video tentang kegemaran saya, emang hobinya di audio video, dipanggil untuk membuat profil tentang Bukit Pasir Gowong waktu itu. Jadi cikal bakalnya itu saya nggak ada tertarik gitu, cuman emang basicnya awalnya itu saya drone pilot. Oh gitu. Iya, drone pilot. Jadi kolek drone biasa, kamera udara gitu kan. Sini ke sini ketika ada latihan saya hadir, bikin video. Yang kedua hadir hari kedua, ketiga saya pengen coba parasutnya cik nu kumaha parasutnya tah. Mulai oke parasutnya. Hari keempat, kelima cik nyobaan hayang foto. Tah dari situ cik nyobaan latihan. Tah dari situ kebablasan akhirnya. Mulai suka sejak mencoba alat itu. Iya, jadi dari situ sekalian bikin konten, saya latihan kok seru gitu kan. Terus disupport juga alhamdulillah sama keluarga. So kalau mau benar-benar serius terjunin aja. Jadi lakuin. Kebetulan kan bentar lagi mau ada Porda. Porprov 2022. Jadi di Kabupaten Tasik udah ada belum? Katanya belum. Oke, saya ikut latihan. Jadi saya harus membuat keputusan untuk meninggalkan pekerjaan juga hobi yang dulu kayak bersama Preman Pensiun juga di belakang layar, terus hobi drone juga saya tinggalkan, saya latihan fokus di para layang sampai saat ini. Menurut Acepi sendiri nih, bagaimana tentang tempat spot para layang yang ada di Dusun Baros ini? Apakah prospek untuk kedepannya bagus atau seperti apa? Untuk lokasi landing take off para layang di Dusun Baros ini lumayan sih sebenarnya untuk diperuntukkan latihan ketepatan teknik mendarat atau kita sebut KTM itu lumayan bagus lah gitu kan. Tidak terlalu jauh juga untuk take off landingnya, cuma beberapa ratus meter. Jadi bagus gitu kan. Ini potensi juga untuk wilayah Kabupaten Ciamis, karena Kabupaten Ciamis mungkin belum memiliki spot para layang gitu, susah gitu. Cuma ada di Baros. Ini yang pertama kali di Ciamis. Ini pertama di Ciamis. Sebenarnya dulu udah uji coba di daerah Ciahurbeuti kan, Ciahurbeuti udah Ciamis. Di bukit apa itu?
daerah Ciamis juga udah pernah dicoba, cuman ya tidak terlalu lama gitu kan kegiatannya, terus uji cobanya juga mungkin tidak memungkinkan. Jadi akhirnya tidak dilanjut. Kalau di sini alhamdulillah dengan antusias warganya juga mendukung, terus lingkungannya juga mendukung, terus pemerintah daerahnya juga ikut support gitu kegiatan ini. Kondisi anginnya bagaimana? Untuk kondisi angin di sini kalau headwind atau angin dari depan itu enak, kita terbang tuh bisa, kalau kita sebut soring-soring, bisa keliling-keliling dulu, jadi nggak langsung turun gitu. Kalau angin dari kiri memang itu ada turbulen, ada turbulen angin yang dari bukit depan, dari sebelah kiri itu istilahnya turbulen itu menggulung gitu kan. Itu bisa membuat parasut kita tuh kolaps di situ. Kalau nggak ketekan ke bawah Bisa langsung jatuh gitu. Bisa langsung jatuh gitu. Kalau turbulen udah. Makanya kalau olahraga para layang itu sebenarnya olahraga sabar. Kita tuh harus benar-benar angin tuh dari arah mana. Kalau misalkan headwind dari depan, oke, take off. Kalau misalnya dari kiri, kirinya itu ada bukit, kanannya itu ada bukit, udah bahaya kan. Kalau di Baros ini sebenarnya kiri kanan itu bukit, atau kita sebut venturi. Jadi anginnya dari kiri kanan itu jadi corong lah gitu lah. Masuk tuh jadi ngegulung. Kalau misalkan dari kanan itu masih memungkinkan, dari depan. Kalau dari kiri banget udah bahaya sebenarnya. Kalau agak kiri dikit masih bisa lah. Karena olahraga ini memang membutuhkan angin ya. Membutuhkan keberanian sih, A. Aya angin halus, kawani mah kumaha, angin geus bagus, A. Tapi keberanian kela norok tok tuur. Jujur tuh Ani. Ya, gitu. Makanya kalau gini, kalau misalkan angin udah bagus, sebenarnya jangankan penonton yang kayak nontonnya warga gitu pada nonton, nah sih ngapung-ngapung gitu. Jangankan yang nonton, penerbang aja sebenarnya pengen buru-buru yang ngapung gitu. Cuman kan sudah berharap ingin melihat gitu kan. Betul, sudah berharap. Kita juga udah berharap pengen terbang gitu. Kalau datang sini langsung terbang, balik lagi terbang lagi, karena kalau angin udah bagus nggak satu kali penerbangan biasanya. Masih bagus, naik lagi, terbang lagi, naik lagi itu. Angin yang bagus biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Tidak menentu. Kalau di sini kan saya juga baru ke sini, maksudnya baru mau observasi seperti apa sih angin di Baros ini gitu kan. Anginnya cenderung dari arah mana? Dari arah barat atau dari arah selatan atau dari mana kan? Tadi juga tidak menentu. Kadang dari kiri, kadang dari kanan, kadang dari belakang. Itu kan masih harus terus diuji coba. Akhirnya kan nanti ada catatan. Bulan ini angin dari sini, bulan ini dari sini. Nah, sekarang kan ACP ini udah senior ya, bisa dibilang mahir. Enggak ya senior, kan? enggak. Karena di Paralayang itu ada tahapannya, ada kelasnya, dari siswa PL1, PL2, PL3, terus T1, T2, T3 instruktur, baru judge atau disebut juri gitu. Jadi saya masih di PL1. Sebenarnya masih pilot pemula lah gitu, cuman punya jam terbang gitu. Tapi pernah nggak merasa grogi saat lagi di atas? Kalau grogi mungkin saya kebiasaan untuk di belakang dulu, kayak ngobrol dulu sama yang lain, ngobrol dulu sama teman-teman orang sini lah, misalkan orang sini gimana anginnya. Jadi observasi aja di situ, buat ngeluarin grogi. Kalau enggak foto-foto selfie ngeluarin grogi. Kalau grogi mah suka ada. Ya. Manusiawi lah, wajar manusiawi itu. Nah, misalkan ada anak muda di sini yang tertarik dan pengen belajar olahraga ini, mereka harus kemana? Bagus sebenarnya, ini kan potensi tempat udah ada. Kalau misalkan hanya orang sini hanya jadi penonton, itu nggak akan maju. Jadi seharusnya kalau misalkan tempat udah ada di sini, udah disediain tempat, nanti insya Allah mungkin kedepannya alat juga mumpuni udah ada di KONI atau nanti buat di sini. Orang-orang sini wajib terbang. Jangan saya mah geus kolot. Saya mah ngerekane. Jangan. Saya berharap ada salah satu lah minimal. Enggak salah satu. Misalkan 5-an, genepan. Soalnya Pagar Ageng juga asalnya cuma 1. Nambah lagi sekarang udah ada 12 penerbang asli dari sana, dari Pagar Ageng. Orang sini juga Baros tidak menutup kemungkinan untuk membuka terbang pilot-pilot buat dilatih ke depannya. Nanti kan kalau misalkan sekarang jadi atlet dulu aja, jadi atlet, nanti penerbangan sudah bagus, jam terbang udah bagus,
naik level ke tandem. Nanti buka wisata tandem di sini bisa. Ada pelatihan khusus buat yang pemula ini. Ada latihan khusus dari tahapan dasar itu ada namanya ground handling. Jadi ground handling itu kayak latihan mengendalikan parasut di darat, di lapang itu biasanya di lapang. Narik-narik parasut gitu kan, mengawal kayak gitu. Nanti ada instrukturnya. Untuk biayanya berapa kira-kira? Untuk biaya sendiri itu lumayan sih. Lumayan, Lumayan lah. Sama motor bekaseun juga gimana sekolah karena Keluarkan angka. ya, biasanya ada dari 9 sampai 10 lah. 9 sampai 10 Juta ya, 10 juta. Terus berapa lama dari pemula sampai bisa dapat lisensi untuk bisa terbang sendiri? Nah, untuk seberapa lamanya itu tergantung si orangnya sendiri. Kalau kemauannya. rajin latihan, saya yakin rajin latihan, terus rajin menggeluti tiap Sabtu Minggu misalkan, atau tiap hari latihan, itu dalam waktu 2 minggu juga udah diterbang. 2 minggu bisa dapat lisensi itu? Bukan dapat lisensi, dia udah bisa terbang, bisa terbang sendiri. Untuk ke lisensinya sendiri, nanti setelah istilahnya first jam atau terbang perdana, dia itu harus menempuh 4 kali penerbangan. Setelah 40 kali penerbangan, nanti ujian keduanya terbang di 2 lokasi yang berbeda. Misalkan di sini terbang nih selama 40 kali beres, berarti tahapan selanjutnya terbang di 2 lokasi yang berbeda. Misalkan nanti terbang di Bukit Pasir Gowong untuk bukit keduanya. Dia terbang, setelah terbang lokasi kedua, ujian. Nanti ada ujian tulisnya. Ada ujian tulisnya. Itu mencakup peralatan, meteorologi, terus banyak macamnya, lumayan. Nanti kita kan diajarin tentang kayak tadi awan, terus ada tentang angin, arah angin, jenis-jenis awan kayak gitu, banyak lah pokoknya ilmunya. Untuk harga perlengkapannya satu set berapa bisa itu? Iya mah jadi saya tahu mahal itu. Jadi nguruskan outfit ya. Outfitnya yang dipakai berapa itu cina gitu. Ya seenggaknya biar anak muda tahu lah harganya berapa. Kalau harga barang kan kita tanya dulu yang baru atau yang second. Emang kayak seperti siga motor sih gitu kan. Ada parasut juga, ada yang baru, ada yang second, ada yang lokal, ada yang luar gitu. Kalau misalkan yang second sekitar lengkap ya, tinggal pakai gitu, di luar radio HT, helm, sepatu lah gitu. Alat terbang naungkul. Itu sekitar 30-an. 30 sampai 35 lah. 35 juta. Tapi itu bisa nyicil belinya. Maksudnya tergantung dealer dulu atau apanya dulu. Ya saya juga gitu. Karena saya nggak tahu diri kan, tuh duit di mana sakit tuh gitu kan. Duit di mana sakit tuh. Jadi Bisa jual drone. ya oke sih, cuman ya asal lebar gitu. Jadi saya juga dulu awalnya saya beli parasut dulu. Beli parasut kecil gitu kan, terbang kayak tadi kan, pinjem harness, nungguan heula, harness datang gantian gitu kan. Nanti kalau ada dana lagi baru beli harnessnya. Yang ketiga beli parasut cadangan, beli ini. Tapi kalau awal-awal saya belum punya alat terbangnya, parasut, terus harness dan lain-lain. Saya mah yang penting bajuna we heula. Modal keberanian ya. Keberanian mah jelas, cuman baju ieu pohon mah geus jiga we gitu. Boga helm. Helm nu oren nu dianggo tadi, tah helm, sepatu nu jangkung di atas mata kaki. Terus HT, radio HT itu udah punya. Jadi geus gaya we katekop teh. Tapi ngapung moal gitu daeuh teu boga alat saya mah. Kecuali lamun aya nu boga misalnya teh. Teh pakai alat juga ngapung. Nah, baru kesempatan gitu. Kadang sabar gitu. Tapi alhamdulillah sih kalau setelah ini mah setelah setelah berjalan, waktu berjalan, nanti juga ada yang support, ada yang mendukung. Sok lah ke saya, sok lah. Insya Allah itu. Baiklah Acepi, untuk sementara cukup. Oke. Mudah-mudahan lain waktu kita punya kesempatan lagi. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ya. Nanti buat kalian yang pengen tahu tentang para layang dan Acepi tentunya, Instagram dan link YouTube-nya akan saya taruh di deskripsi ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum.